Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bayanud dawa'i an-nafi'i fi khuduril qalbi. Bayanud dawa menjelaskan piro-piro obat ya, istilahnya adalah dawa, obat atau tip an-nafi yang bermanfaat fi khuduril qalbi, ing dalam khuduril qalb, menghadirkan hati, khuduril qalbi, hadirnya hati di dalam sholat. Ya'lam, ketahuilah, annal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin iku labudda ora kena ora ayyakuna yen ta ana sapa mukmin ana iku mu'azziman, mengagungkan lillahi azza wa jalla. Jadi seorang mukmin tidak boleh tidak, artinya harus senantiasa mu'azziman. Mu'azziman itu artinya mengagungkan lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Ya'lam, ketahuilah, annal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin la buddha iku la buddha ora kena ora ayyakuna yen ta ana sapa mukmin ana iku mu'azziman, mengagungkan lillahi maring Allah azza wa jalla. Jadi sekali lagi, seorang mukmin dalam hidupnya ini harus senantiasa mu'azziman, mengagungkan kepada Allah. Wa khaifan, yang kedua, wedi, takut, khawatir. Wa khaifan lan wedi, lan khawatir, takut minhu, saking Allah. Tapi warajian, di samping dia takut, di samping dia wedi nonggone Maha kuasa, maha menyiksanya Allah, maha memaksanya Allah, qahar, jabbar. Tapi warajian, dan seorang mukmin harus berharap, punya optimisme. Warajian lan duweni arep-arep, duweni harapan, lahu maring Allah. Wa mustakhiyan, dan merasa malu, istikhya, merasa malu, merasa isin, min taksirihi, saking sembrono. Taksir, ceroboh, tidak perhatian, tidak hati-hati, itu namanya taksir. Jadi kondisi seorang mukmin dalam setiap hari itu tidak terlepas dari kondisi tadi ya, mu'azziman, khaifan, rojian, mustahyian, ya, mengagungkan, lalu kemudian senantiasa punya kekhawatiran, punya ketakutan, tapi juga sekaligus punya harapan, punya optimisme, dan terus punya rasa malu terhadap segala hal yang kurang dari apa yang kita lakukan ini kepada Allah. Itu yang harus terus dijaga, dibangun dalam diri, dalam pribadi seorang mukmin itu. Apa tadi? Apa? Satu apa? Mu'azziman. Apa namanya? Mu'azziman. Yang kedua apa? Wa khaifan. Apa? Mu'azziman wa khaifan
wa rojian, wa mustakhiyan. Apa? Wa mustakhiyan. Dia ada kondisi, ada situasi yang terus berada di dalam mengagungkan, kemudian rasa takut, ada optimisme, lalu kemudian ada rasa malu terhadap Allah itu. Itu yang harus ada pada diri seorang mukmin. Tidak boleh tidak, itu seperti itu. Kondisi yang harus dibangun, yang harus terjadi di dalam diri seorang mukmin. Apa tadi yang pertama? Ayo, apa? Apa? Mu'adziman. Apa artinya mu'adziman? Mengagungkan. Yang kedua apa? Khaifan. Apa namanya? Khaifan. Apa khaifan? Takut. Lalu yang ketiga? Rojian. Apa namanya? Apa rojian? Berharap, optimisme. Lalu kemudian mustahyian. Apa? Harus punya rasa malu. Itu yang harus ada pada diri seorang mukmin setiap waktu dan setiap saat tadi. Fala yanfaqu an hadhil akhwali. Fala yanfaqu, maka tidak terambil. Fala yanfaqu, maka ora tercabut, terambil sapa mukmin an hadhil akhwali, saking inilah piro-piro kondisi, piro-piro keadaan, ba'da imani, setelah imannya mukmin. Wa in kanat quwwatuha, meskipun ono, wa in kanat, meskipun ono opo quwwatuha, kekuatan hadhil akhwal, tingkat kekuatan, tingkat kualitas kondisi ini, iku biqadri quwwati yakinihi, tergantung pada tingkat keyakinan yang dimiliki mukmin itu. Jadi sejauh mana takzim yang dilakukan, sejauh mana khaifan yang dilakukan, itu sangat tergantung pada apa yang dikaitkan dengan kondisi seorang mukmin itu. Ya, maksudnya tingkat takdim, tingkat khaif, tingkat rojian tadi ini, itu sangat tergantung pada kualitas keimanan. Semakin imannya kuat, maka tingkat takdimnya semakin kuat. Semakin imannya kuat, semakin tingkat optimismenya semakin kuat, rasa takutnya semakin kuat, rasa malunya juga semakin kuat. Itu namanya wa in kanat, apa tadi? Quwwatuha biqadri quwwati yakinihi. Fanfikakuhu moko utawi tercabutnya. Fanfikakuhu moko utawi tercabutnya mukmin anha saking hadhil akhwal. Dari kondisi-kondisi tadi, fis sholati, di dalam salat, ikula sababa, tidak ada sebab iku maujud lahu kedue mukmin, opo illa tafarruqul fikri, kecuali terpecah-pecahnya konsentrasi, terpecahnya pemikiran. Wa taqsimul khawatirilan, terbaginya kerenteke ati, wa taqsimul khawatirilan, terbaginya kerenteke ati, wa ghibatul qalbi lan ghaib. Ghaib itu artinya tidak ada, hatinya posisi hilang, ya, tidak fokus. Jadi kalau di dalam sholat saja tidak bisa menghadirkan kondisi tadi, ya, ta'zim, al-khawf, roja, lalu khaya, maka kemungkinan di luar sholat bisa melakukan itu ya sangat kecil gitu ya. Karena sekali lagi sholat itu adalah syariat media, melatih dalam batas minimal, ya, yang harapannya tentu itu akan dibawa di luar sholat. Situasi, kondisi hati, kondisi keyakinan itu terbawa di dalam kehidupan ini secara nyata ini. Ya, lainnya sholat bayura, apa mana di luar sholat, gitu lah ya.
Mestinya sholatmu harus mendorong diri kita gitu. Mestinya sholat kita ini harus mendorong diri kita, di luar sholat tetap dengan kondisi sholat tadi. Ya meskipun tidak 100% seperti dalam sholat. Tidak maksimal seperti dalam sholat ya. Orang kok terus los gitu ya. Oke. Wa ghibatul qalbi lan ghaibnya hati anil munajati, saking munajat. Munajat itu artinya saking berbisik kepada Allah. Wala yulhi anis salati, wala yulhi, dan tidak menjadikan lupa. Laghor yulhi anis salati, saking salat, apa illa khawatir, kecuali piro-piro pikiran-pikiran, bisikan-bisikan, illal khawatira, kecuali piro-piro bisikan, alwaridata kang datang, asyaghilata, yang menjadikan sibuk, artinya yang menjadikan kita menjadi ruwet, ya, menjadi kacau. Syaghila itu menjadi pikiran-pikiran yang datang dari luar itu sing dadekno kita lalu kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi. Faddawa'u, maka obatnya apa? Karena itu penyakit. Fi ihdharil qalbi, ing dalam menghadirkan hati tadi, wa utawi dawa. Wa utawi dawa iku daf'u tilkal khawatir, menghindarkan, menolak, melawan terhadap seluruh gangguan atau pikiran-pikiran yang mengacau tadi ini. Kenapa? Wala yadfa'u asyai'a illa bidaf'i sababihi, wala yadfa'u, dan tidak bisa menghindarkan, tidak bisa menolak asyai'a, yang sesuatu, illa bidaf'i sababihi, kecuali dengan menghilangkan sebabnya syai'. Jadi kalau kita ingin menghilangkan sesuatu, maka tentu yang kita hilangkan adalah yang menjadi penyebab kenapa sesuatu itu bisa muncul. Kita ketika sakit kepala, ketika sakit demam, umpamanya panas, maka demam itu sesungguhnya adalah asyai' yang karena ditimbulkan oleh syai'. Ya. Dia itu akibat. Ya, akibat. Akibat itu pasti ada sebab. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan demam, maka sebabnya, syai' yang menjadi penyebab ini yang harus dihilangkan. Apa itu? Ya, kalau itu berupa tekanan darah, kalau itu berupa diabetes, maka yang diturunkan itu dinormalkan ya darahnya. Yang dinormalkan itu diabetesnya, gitu ya. Karena intinya penyebab itu dari situ. Digolai penyebab itu apa? Gitu. Lalu penyebab naiknya darah itu karena apa? Karena makanan. Ya berarti makanannya harus diatur, dihindari. Itu kan? Dinetralisir yang sudah kadung masuk itu. Dilawan. Gitu ya. Jadi kalau ingin menghilangkan sesuatu, ya sebabnya sesuatu itu apa? Dihilangkan. Semua ada begitu. Anak, ketika orang itu sekolah kok ngantuk, berarti ada sebab. Nah, sebab itu bisa lebih dari satu, gitu ya. Mungkin karena begadang, dia malam tidak segera tidur, berarti sebabnya ini yang dihilangkan. Nah, ketika sebab itu menjadi sesuatu yang juga muncul dari sebab, ya sebabnya lagi itu harus dihilangkan. Karena ini akan berantai gitu ya. Kenapa kok dia kok satu malam bedangnya? Kegiatannya terlalu malam atau tidak ada yang ngawasi ya. Berarti kudu ono sing ngawasi, kudu ono yang ngobrai untuk tidur itu. Itu namanya proses sebab itu ya. Jadi ketika menghilangkan sebuah masalah, kita jangan fokus pada masalahnya, tapi Anda harus berusaha untuk mencari munculnya masalah itu dari mana gitu ya. Munculnya masalah itu dari apa? Dari mana? Nah, penyebab itu yang harus kita hilangkan itu. Wala yadfa'u asyai'a illa bidaf'i sababihi, karena kita tidak mungkin menghilangkan sesuatu itu tanpa menghilangkan sebab munculnya sesuatu itu. Nah, itu namanya berpikir secara solving, secara apa? Secara problem solvingnya itu dia harus dari situ gitu ya. Menjadi seorang yang menyelesaikan masalah itu ya golei akar masalahnya ada di mana gitu.
Kalau akar masalah itu tidak ada ya nggak kita temukan ya terus akan begitu terus. Penyakit itu pasti akan muncul. Problem itu akan muncul. Karena tidak mungkin masalah itu tiba-tiba, itu tidak mungkin. Dia pasti ada sebab yang melahirkan munculnya masalah itu. Illa bidaf'i sababihi. Fal ta'lam sababuhu. Fal ta'lam maka becik weruh sapa sira. Fal ta'lam maka sebaiknya kamu mengetahui sababahu ing sebabnya syai'in. Nah, kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas dalam kitab ini, Mau'izatul Mukminin ini, kitab yang sangat problem solving, yang problem solver ya. Jadi menjadi pengurai terhadap problem kita dalam menjalankan syariat agama itu. Termasuk menjalani kehidupan secara keseluruhan. Jadi dia bukan hanya sekedar menjadi tip atau memberikan cara, memberikan prinsip, memberikan mengurai terhadap bagaimana kita menjalani, melaksanakan terhadap hal yang berkaitan dengan keagamaan, tapi juga kehidupan secara keseluruhan. Hubungan sosialnya, hubungan yang berkaitan dengan kehidupan ini secara keseluruhan. Ini kitabnya seperti itu. Jadi tidak sekedar menganjurkan kamu jadi orang baik, tapi tidak tahu baginya kayak apa. Kalau jadi orang yang pasti tidak benar, gimana cara menghindari supaya tidak benar? Itu diuraikan secara urut ya, secara sistematik lah gitu ya. Ya kayak gini nih. Kemarin kita mungkin hanya berpikir, pokoknya sholat khusyuk ya, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana sih khusyuk itu, ukurannya apa, lalu kenapa kita tidak bisa khusyuk, terus bagaimana bisa mengatasi itu. Khusyuk itu ada di mana dan seterusnya itu. Ukuran-ukuran sholat yang khusyuk itu kayak apa? Apa sing merem-merem, apa sing sholatnya koyok wong sing step itu ya. Sing sujudnya ora munggah-munggah apa seperti itu ya. Ya ada ukurannya. Ukurannya tadi itu ta'zim, haya di dalam sholat, ada haibah, ada haya itu. Memunculkan sikap jiwa, sikap batin, kondisi batin, akhwalul qalb istilahnya dalam kitab itu. Akhwalul itu kondisi hati, suasana hati. Bahasa Arabnya apa? Akhwalul qalbi. Apa namanya? Akhwalul. Karena suasana hati itulah yang mendorong munculnya suasana wajah kita, suasana bibir kita, suasana mata kita. Gerakan pipi kita itu suasananya ada di situ. Suasana hatimu ketika senang, ketika suka, maka ini akan terbaca di wajah ini. Wajah saja loh ya. Akan terbuka juga akan kelihatan di sikap perbuatan kita ini kayak apa. Kalau batinmu lagi susah, ya tentu kita nggak mungkin wajahnya ini cengengesan kan nggak mungkin. Well, cengengesan apa? Guya-guyu kemudian ini kan enggak. Ya mungkin bisa dipaksa, tapi hanya beberapa detik itu. Tapi kalau betul-betul dari dalam, nggak bisa, ditahan nggak bisa, itu pasti akan muncul wajahnya akan beda, seneng gitu kan. Makanya membaca hati itu ya dari indikator yang keluar dari sesuatu yang di luar kita ini gitu ya. Deloan wajahnya, deloan bagaimana dia berlaku. Itu yang tidak bisa dibohongi itu. Kalau dia mengatakan, hatiku seneng kok, tapi wajahnya lalu kemudian morat-marit tidak karu-karuan ya tidak bisa gitu. Ada kegelisahan dalam hidupnya, tidak tenang ya. Berarti hatinya sedang tidak itu. Namanya akhwalul qalbi, apa namanya? Akhwalul qalbi. Nah, sholat itu sesungguhnya menjadi pemandu. Pemandu ya. Memandu itu artinya mendampingi, mengawal terhadap perilaku kehidupan yang kita lalui itu, yang kita lalui. Oke ya. Jadi setiap sesuatu itu terjadi karena ada sebab tadi ya. Kalau Anda ingin menyelesaikan, mengurai terhadap persoalan itu untuk menyelesaikannya, maka langkahnya apa? Mencari apa? Sebab. Mencari sumber masalah itu munculnya dari mana itu. Mendiagnosa istilah ilaj. Ilaj itu artinya melakukan pengobatan dengan melakukan diagnosa, mengecek terhadap segala jurut
itu kondisi sebab kok ini kena opo gitu ya. Sampai akhirnya ketemunya nanti di mindset yang abstrak gitu. Siki ini itu karena memang ya pikirannya panjang ngono gitu. Nah, maka yang harus dirubah itu mindsetnya, berarti membongkar mindsetnya. Iya ini terus kenapa sih ya? Karena mindset. Pemahaman terkait dengan kehidupan.